Welcome back to my podcast. Nama gue Putri Wisnu Wirabuana dengan NIM 048. And we're back here. Dan hari ini kita akan ada yang membicarakan mengenai kebijakan dan peraturan perikanan. Nah, Wisnu ngomongin apa sih? Ya, jadi langsung aja kita undang narasumber kita, Apri. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Yes, halo guys. Perkenalkan, nama saya Sanjay Kriya Pristavan Hutagalung, akrab dipanggil Apri, dengan NIM 2213521079. Dan saya sangat bangga mendapatkan kesempatan kali ini untuk menerangkan ke kita semua mengenai topik yang akan bertanya-tanya oleh Wisnu. Ya, jadi ini Apri guys dengan dasar ilmu kelautan perikanan di sini. Dia ahlinya. Nah, jadi langsung aja nih Pri. Jadi aku pahamnya nih, pengertian dari kelautan perikanan itu adalah inti dari kebijakan yang mencangkup keputusan-keputusan dan pilihan secara langsung mengenai pengelolaan sumber daya alam demi kepentingan publik, yaitu rakyat. Benar gak sih? Nah, jadi benar banget Wisnu. Jadi semua itu berawal banget dari kebijakan pembangunan perikanan. Ada yang namanya TZMKO atau Territorial Sea and Maritime Kingdom Ordination. Dan berlangsung sampai tahun 1957 melalui Deklarasi Juanda, Undang-Undang Nomor 4 Peraturan Pemerintah tahun 1960 tentang Perairan Indonesia per tahun 1982 mengenai Konvensi Hukum Laut PBB ketiga. Dalam United Nations Convention on the Law of the Sea, Departemen Eksplorasi Laut dan Kepres 136/199 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang kebijakan perikanan dan lain-lain Omnibus Law. United Nations Convention of the Law of the Sea. Nah, kamu tahu nggak apa itu kebijakan yang diberikan pemerintah tadi? Kalau singkat aku aja nih ya. Yang pertama ada menanggulangi kemiskinan, terus ada menyediakan lapangan kerja, terus mendorong pertumbuhan, dan yang terakhir ada mengedepankan kelestarian lingkungan. Benar nggak sih? Nah, bener banget tuh. Kayaknya kamu juga sering baca-baca nih ya. Keren. Ya dong, sebagai pelajar kita harus sering baca-baca nih. Nah, tapi tahu nggak sih ada pengelolaan sumber daya ikan tuh yang kayak gimana? Menurut kamu deh, coba. Enggak seberapa sih ingetnya. Cuma ada pembinaan, pengembangan kapal perikanan, alat perangkap ikan, dan pengawalan kapal perikanan. Terus pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan pelabuhan perikanan. Nah, yes, bener banget yang kamu jelasin dari awal tadi tuh. Semua udah benar. Jadi, itu semua ada kaitannya dengan IUU sendiri. Yang mana semuanya itu bro akan aktif jika kita yang pertama, 1. Melakukan penangkap ikan-ikan secara legal. Dengan apa? Dengan adanya perizinan. Yang kedua, kegiatan penangkapan ikan yang kita lakukan itu tidak melaporkan hasil tangkapan kepada pihak yang berwenang melalui apa? Adanya data yang konkret. Yang ketiga, penangkapan ikan di suatu daerah, penerapan pengelolaan konservasi adanya dengan apa? Regulasi. Nah, setelah ngomongin hukum nih ya, capek juga nih. Yuk balik aja kita ke topik-topik simpel aja. Jadi mengenai pengolahan ikan. Nah, itu terdiri dari yang pertama ada promosi perikanan, peningkatan sarana dan prasarana, fasilitas peningkatan kerjasama pemasaran, terus peningkatan diversifikasi produk, apalagi ya, peningkatan kesadaran masyarakat, terus ada pengembangan sistem intensif industri pengolahan dalam negeri, terus ada lagi apa ya Pri? Bentar. Mengembangkan sistem intensif itu tadi udah, terus mendekatkan antara bahan baku industri pengolahan seperti klaster industri dan keterkaitan hulu hilir, meningkatkan sistem distribusi, dan yang terakhir mengembangkan regulasi yang berpihak pada pengembangan industri. Itu semua
sebenarnya dilatar belakangin dari apa sih, Pi? Aku pengen tahu. Nah, jadi aku mau nambahin ya Wisnu. Itu semua tuh ada latar belakangnya. Latar belakang itu dibentuk melalui peraturan pengelolaan perikanan untuk menjaga kualitas mutu atau hasil perikanan kepada konsumen melalui penangkapan cara pengelolaan yang baik atau good manufacturing practice yang memenuhi persyaratan prosedur operasional sanitasi standar atau standar sanitation operation procedure atau SOP. Oh, I see. Berarti ini misalnya budidaya perikanan. Kan dilatar belakangin dengan kegiatan usaha untuk memelihara, membesarkan, dan membiarkan ikan, serta memanennya dalam lingkungan yang terkontrol. Nah, menyangkut itu, tujuannya itu apa aja sih? Nah, ada tujuan-tujuannya tuh setelah yang kamu tadi kasih tahu tuh. Ada kebijakan budidaya ikan tuh yang pertama kayak satu, peningkatan mutu produksi ikan dan produktivitas usaha perikanan budidaya melalui apa? Melalui adanya pemenuhan kebutuhan konsumsi ikan masyarakat dan menyediakan bahan baku industri perikanan dalam negeri. Caranya dengan apa? Dengan meningkatkan ekspor hasil perikanan budidaya yang ada pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui pembudidayaan ikan-ikan tersebut. Dengan demikian akan tercipta lapangan pekerjaan dan kesempatan untuk para pengusaha bisa mengerjakan hasil-hasil tersebut, yang akhirnya akan meningkatkan perlindungan dan rehabilitasi sumber daya perikanan budidaya. Oh, pantesan ya perikanan air payo, asin, dan air tawar itu meliputi pengembangan kawasan, pengaturan kelembagaan budidaya ikan, Bener tuh. terus ada lagi, penciptaan iklim usaha yang kondusif, dan yang terakhir itu apa sih namanya? Oh, pemanfaatan optimal sarana dan prasarana yang telah dibangun di balai loka itu ya. nah bener banget tuh Wisnu. Ya pasti dong. Topik kita selanjutnya nih, Pri. Terakhir banget kita bahas soal sosial ekonomi dari perikanan yang meliputi fisheries management, law enforcement, pelaku usaha perikanan. Nah itu jelasin dong pemberdayaan sama latar belakangnya apa, Pri? Yes. Jadi begini, pemberdayaan fungsi sosial ekonomi itu berbicara tentang peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanannya. Peningkatan ketersediaan informasi tersebut didapat melalui adanya teknis pengelolaan dan harga, dan reformulasi kebijakan tata niaga reproduksi kelautan serta di dalam perikanannya. Dilatar belakangi dengan adanya kenyataan bahwa masyarakat pesisir itu merupakan masyarakat yang sangat tertinggal atau mempunyai pendapatan yang relatif rendah dan merupakan salah satu kelompok masyarakat yang memiliki strata rasional yang menengah ke bawah atau terendah, kita bicara begitu ya saudara. Okay, that's it for today guys. Thank you so much Apri buat udah datang ke podcast kita hari ini, dan kita tentu saja belajar banyak ya di mengenai aturan-aturan tadi. Nah, saya harap podcast ini bisa menjadi lebih bermanfaat lagi untuk penonton kami. Nah, terima kasih Apri sekali lagi, dan terima kasih juga kepada penonton. Ya, tinggal